Hai semua, balik lagi sama aku Firda. Kali ini aku pengen coba bikin video tentang baca buku versi aku untuk tayang di YouTube channel Pembelajar Hidup by Firdaria. Jadi nanti kalian bisa mendengarkan buku-buku yang aku bacakan. Gak lama-lama, paling lama 7 menitan, 7 menit lah ya. Setiap hari insya Allah semoga aku bisa rutin untuk menguploadnya dan semoga kamu happy untuk mendengarkannya. Tujuannya salah satunya aku terinspirasi karena beberapa orang yang aku kenal atau beberapa orang yang aku tahu dan mungkin umumnya tidak banyak orang yang menyukai buku atau malas membaca buku. Nah, aku tuh pengen coba menjembatani itu. Mungkin di antara kalian ada yang suka buku tapi malas baca, lebih suka mendengarkan. Kamu bisa mulai dengarkan ini terus, atau mungkin gak suka malah nggak suka buku sama sekali gitu. Nah, aku coba berusaha untuk bisa memberikan manfaat. Mungkin kamu butuh dan mungkin bisa bermanfaat untuk kamu. Kali ini aku pengen mulai dengan buku Cara Mudah Berdamai Dengan Diri Sendiri. Ya, cukup sekian pengantarnya. Semoga kamu menikmatinya ya. Cara mudah berdamai dengan diri sendiri, karena bahagia kita yang menciptakan. Kayak karya Amar Maulana. Buku ini terdiri kurang lebih ada 145 halaman. Penulisnya adalah Amar Maulana, editornya adalah Arin Vita, proofreadernya adalah Dias, layoutnya Pandanarum, desain covernya oleh EM Studio, diterbitkan oleh Cemerlang Publishing, kelompok penerbit Ceklik Media, ISBN-nya 978-623-7333-340, cetakan pertama pada tahun 2020. Kata pengantar, berdamai dengan diri sendiri berarti menerima diri sendiri apa adanya dengan sikap cinta yang tulus dan penerimaan yang tanpa pamrih. Berdamai dengan diri sendiri berarti tidak menganggap semua kekurangan yang Anda miliki sebagai kutukan yang tidak berampun, tetapi memandangnya sebagai sesuatu yang manusiawi, yang telah dapat diperbaiki tanpa harus menjadikan Anda bersedih hati. Anda lahir ke dunia tanpa diminta, tetapi keberadaan Anda tentu bukanlah tanpa arti. Tuhan telah memberikan sesuatu dalam diri Anda yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan Andalah yang dapat memaksimalkannya. Jika bisa berdamai dengan diri sendiri, maka Anda lebih mudah memperoleh kebahagiaan dalam perjalanan hidup sehari-hari. Namun, apabila sulit berdamai dengan diri sendiri, maka Anda akan terus-menerus melakukan peperangan di dalam batin, dan tidak mungkin ada kebahagiaan dalam hidup semacam itu. Daftar isinya ada 16 sub. Contoh 1, contoh kasus. Sekarang dunia berjalan dengan dukungan teknologi canggih, media komunikasi, moda transportasi, dan peranti hidup sehari-hari bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Tidak salah kiranya jika dikatakan bahwa kehidupan manusia di bumi semakin maju berkat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi supramodern. Masalahnya, perkembangan mutakhir dalam segala aspek kehidupan manusia itu tidak sejalan dengan kebahagiaan manusia. Banyak orang yang justru lebih bahagia walaupun hidup di dunia yang serba mudah. Buktinya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa sekarang terdapat lebih dari sebanyak 300 juta orang yang mengalami depresi di seluruh dunia. Menurut data tersebut, setidaknya lebih dari 1 juta orang yang meninggal dunia karena bunuh diri dalam setiap tahun. Artinya, setiap 40 detik terdapat sebanyak 40 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Berbagai penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa tingkat depresi dan bunuh diri justru meningkat pada abad ke-21. Selama 45 tahun terakhir, jumlah kasus bunuh diri ini meningkat sebanyak 60% di seluruh dunia. Bahkan bunuh diri menjadi salah satu penyebab utama kematian dari orang-orang yang berumur 15-44 tahun. Lebih dari sebanyak 90% kasus bunuh diri disebabkan oleh depresi berkepanjangan yang dialami oleh pelakunya. Ironisnya, banyak orang berusia muda yang melakukan bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Ternyata, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi justru menjadikan manusia semakin menderita.
Perilaku manusia muncul karena beragam penyebab. Namun, jika seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, maka secara psikologis ia merasa bahwa kenyataan hidupnya tidak bisa ia kendalikan lagi. Untuk merebut kembali kenyataan tersebut, ia memilih untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Memang, tidak mungkin hanya ada satu penyebab yang mendorong seseorang bunuh diri. Selain faktor gangguan mental, bisa jadi ada alasan faktor lain yang menyebabkan seseorang bunuh diri. Sebab, orang yang mengalami gangguan mental belum tentu semuanya berakhir dengan bunuh diri. Kita ambil contoh bahwa salah satu penyebab bunuh diri adalah depresi. Gejala utama depresi adalah suasana hati seseorang yang tidak stabil secara drastis dalam jangka waktu lebih dari 2 bulan, sehingga kehidupannya sehari-hari pun terganggu. Dalam titik paling ekstrim, depresi mendorong seseorang untuk bunuh diri. Memang telah ada model terapi untuk depresi, tetapi tidak setiap orang menyadari bahwa menderita depresi. Kalaupun mereka menyadarinya, hanya sedikit dari mereka yang berusaha menyembuhkan depresi tersebut. Akibatnya, depresi menjadi semacam pembunuh senyap atau silent killer. Ia tak terdengar tapi membunuh banyak orang dan sangat menghantui orang yang mengalaminya. Selain bunuh diri, hal lainnya yang sering terjadi adalah menyakiti diri sendiri atau self-harm. Para pelakunya menjadi kecanduan hingga mereka menghilangkan nyawa mereka sendiri atau bunuh diri. Self-harm dilakukan dengan mengiris pergelangan tangan, mengamplas kulit, mencatok rambut yang dikenakan pada kulit kepala, hingga mengkonsumsi obat secara berlebihan. Para pelakunya sadar bisa membatalkan tindakan tersebut, tetapi sulit melakukannya. Mereka lebih memilih bunuh diri daripada menerima kenyataan dan berdamai dengan kenyataan tersebut. Dalam kondisi depresi, setiap orang perlu bicara dan mencurahkan isi hatinya kepada orang lain. Walaupun tidak bisa serta-merta menyelesaikan setiap persoalan, tetapi cara itu dapat meringankan beban seseorang. Berikut ini beberapa contoh kasus tentang tekanan yang dialami sejumlah orang dalam kehidupan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.